Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nurullah Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, habib waib, al-hadad dan semua yang hadir. Panggilan menggembirakan, semoga semua digembirakan Allah. Semoga semua disenangkan Allah dunia akhirat, berkah di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. La taj'alu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Kata dalam nggak bahasa saya? Betul, surat An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah dalam surah An-Nur, kalau nggak salah ayat 43 itu. Jangan kau panggil panggilan ini Rasul disamakan dengan yang lain. Yang dimaksud adalah Rasul. Itu perintah Allah dalam surah An-Nur ayat 43. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan samakan panggil Rasulullah dengan yang lain. Barang siapa berani memanggil Rasulullah menyamakan dengan yang lain, berarti dia sudah sul adab. Tidak ada tempat yang mulia di sisi Allah. Hati-hati. Rasul surah An-Nur ayat 43. Jadi yang disampaikan oleh guru kita beliau, Masya Allah, saya memperkuat, menambahkan lagi kisah Al-Imam Hasan Al-Basri. Sudah beberapa kali kita bawa kisah itu di majelis ini. Satu waktu Al-Imam Hasan Basri, beliau didatangi seorang ibu. Assalamualaikum wa imam. Waalaikumsalam. Di majelisnya seperti ini. Ibu itu menceritakan keluh kesahnya. Wahai imam, saya punya seorang putri yang sangat saya sayang. Dia telah meninggal. Sekian lama saya tidak atau belum bisa menghilangkan kesusahan saya. Saya sangat menyayanginya. Wahai imam, berilah saya satu amalan yang mana bila saya mengamalkan amalan itu, Allah bisa memperlihatkan keadaan putri saya di alam barzah. Lalu Imam Hasan Basri memberikan amalan itu. Si ibu pulang diamalkan, betul diamalkan. Amalannya adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena khusyuk, Allah kabul. Satu malam si ibu itu bermimpi putri yang dicintainya itu ada di neraka jahanam. Lehernya ada rantai neraka, tangannya terbelenggu rantai neraka jahanam. Teriak, ibu itu lompat tentu saja. Ya, jangan ibu, kita melihat siapa juga, nak tega juga, lompat, histeris. Datanglah dia kembali kepada majelisnya Syekh Hasan Basri, menceritakan keadaan itu. Wahai imam, tadi malam saya bermimpi diceritakan. Imam Hasan Basri mendengar itu, ya, iya. Lalu ibu itu pulang. Waktu berjalan lebih kurang kira-kira 1 bulan kemudian, Imam Hasan Basri dimimpikan seorang wanita cantik. Assalamualaikum wa imam. Waalaikumsalam. Apakah engkau mengenal aku? Tidak. Memang Imam Hasan Basri tidak kenal. Wahai imam,
aku adalah putri ibu yang sebulan lalu datang kepada engkau. Lalu Imam Hasan Basri bertanya, bagaimana keadaanmu bisa berubah secepat ini? Dulu engkau dimimpikan oleh ibumu memakai belenggu rantai neraka jahanam. Sekarang kau berubah memakai perhiasan mahkota surga. Wahai Imam, satu waktu lewatlah di mana di tempat saya dimakamkan, di situ seorang hamba Allah yang alim. Dia bersolawat dan dia menghadiahkan sebagian solawatnya kepada semua ahli kubur yang ada di situ. Yang mana saat itu, kalau nggak salah ya, 200.000 lebih sedang mendapat azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah redho dengan solawat yang dihadiahkan kepada kekasihnya, bersolawat dihadiahkan kepada ahli kubur, semua azab diangkat oleh Allah, digantikan dengan nikmat kubur. Jadi nggak ada keraguan apapun dengan bersolawat. Mau punya hutang, mau punya masalah, mau apa saja solawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wasallimu. Ini disebut yang beriman. Ya. Yang beriman, bertakwa kepada Allah, bersolawatlah kepada Rasul. Nah, yang jadi masalah ini jangan anget-anget ayam. Anget-anget apa? Iya, terusin sendiri. Lagi mau amalan paling baik itu istiqomah. Istiqomah. Ini sholawat Umi yang kita beberapa kali bahas, bahkan beliau guru kita nyari itu dasar-dasarnya itu. Yang bersolawat Umi di hari Jumat 80 kali aja, kata Al-Imam Ghazali, dosanya Allah ampunkan selama 80 tahun. Ada dalilnya beliau bawa. Yang bersolawat Umi 500 kali sehari itu gak akan meninggal sebelum jumpa dengan Rasulullah, atau meninggalnya insya Allah Rasulullah hadir. Yang bersolawat Umi 1000 kali gak akan meninggal sebelum Allah perlihatkan tempatnya di surga. Istiqomah. Ini solawat sama gunung berlian mahal mana? Mahal solawat. Ya. Itu gunung rongsokan berlian bisa punya gunung. Nggak bisa ngelawan solawat. Solawat lebih dari gunung berlian. Kejar selagi nafas masih ada. Jadi besok kira-kira yang dikejar solawatnya berapa? Berapa paling dikit? Paling dikit 500. Enggak, 1000. Itu kayak tukang oncom, hitungan bener. 500 paling 25 menit. Ya. Buat diri sendiri, pakai. Iya, paling dikit 1000 dari bekal akhirat yang banyak. Jangan berhitung-berhitung itu, nanti meninggal. Ente keren. Ya, bini masih muda, ente masih hidup, bini disayang. Ente sudah meninggal, bini semua nganterin ke kuburan. Habis itu berapa hari lupa. Tergantung bekal yang dibawa, bener nggak? Jadi selagi masih hidup mesti cari bekal masing-masing yang banyak. Ke kuburan, harta nganterin kalau punya banyak atau sedikit, keluarga nganterin, teman-teman nganterin, nangis-nangis, habis itu pulang. Mungkin seminggu 2 hari mengingat doain, habis itu bisa jadi lupa. Habis itu bini kawin lagi. Bisa jadi anak berebut warisan yang tidak takwa, yang takwa enggak. Ada juga yang ini suaminya meninggal dipuasain 40 hari, ada didoain anaknya, begitu juga doain orang tuanya, bilain sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi saling menjaga itu, satu meninggal, yang lainnya hidup, ikut menjaga supaya aman dari azab kubur, aman dari dosa-dosanya, dibantuin yang hidup mendoakan. Nyampe, pasti nyampe. Ya, kisahnya udah nggak perlu diragukan. Yang tadi saja itu Imam Hasan Basri, kisahnya itu berapa ratus ribu Allah angkat azab. Mana kenal? Ya, nyampe. Dua sesama muslim pasti sampai. Jamaah.
kita belok ke masalah azan. Ya. Kalau ada setan, kita diganggu setan nih. Kita udah melawannya, kadang-kadang itu jin kuat juga kadang-kadang. Ya, kita baca ini dan itu bandel. Diajanin dia kabur nggak? Setan kabur nggak? Lalu kalau di hutan kita takut sama binatang macam-macam, kita azan kira-kira binatang ganggu nggak? Nggak. Lalu kalau ada setan ganggu lagi, setan takut sama azan nggak? Takut nggak? Takut. Berarti yang alergi sama azan siapa? Yang alergi sama azan siapa? Sudah jelas. Allah pemilik semuanya. Ada hujan, geledek, petir, kalau diajanin reda nggak? Kenapa aja dimusuh-musuhin? Ya, betul. Kalau ada orang muslim, dia putih-putih aja, berarti dia kacungnya siapa? Kalau ada orang muslim putih-putih aja, dia kacungnya siapa? Jangan takut. Pecat. Sakit juga. Action. Semangat. Ya, bagaimana ya? Kalau diem juga tanda-tanda dari lemahnya iman. Iya. Kalau kita doain juga pemimpin negeri kita pada bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, yang memimpin negeri kita juga selamat. Kita rakyatnya dipimpin juga selamat. Tapi kalau sudah masalah akidah diutik-utik, itu nggak ada pilihan. Kenapa itu ada diutik-utik? Korupsinya banyak, yang korupsi aja benerin, yang lain-lain benerin. Umat Islam ngedoain kok. Ya, kita doain negeri kita biar berkah, aman, nggak ada apa-apa, pemimpin kita baik. Dari dulu juga itu azan itu senjata pamungkas, termasuk saya sendiri. Kalau pas digangguin setan macam-macam azan, hilang pergi, takut. Berarti yang takut sama azan itu adalah setan. Yang takut sama azan adalah setan. Benar nggak? Ya, itu saudara-saudara kita mempertahankan azan, jangan dikecilin. Semoga mereka itu amal ibadahnya dicatat sebagai jihad yang disenangi Allah. Jihad itu kan bukan cuma begini doang, berantem, bunuh. Saya itu mengatakan yang benar adalah benar, itu jihad. Ya. Dipleset-plesetin, yang meleset-melesetin dia juga temannya siapa? Kita sayang nggak sama tetangga kita? Sayang. Saya sama tetangga saya di sini sayang. Ya, didoain. Ya, apalagi kalau udah liwat itu pada tua-tua, didoain. Mesti sayang sama tetangga juga. Yang ngajarin siapa? Rasul. Islam minta nggak? Kita doain pemimpin nggak biar takwa pada Allah? Doain. Kita doa nggak perlu dicaci maki. Kita doain pemimpin kita biar takwa kepada Allah. Tapi kalau ada diutik-utik, kita harus bersuara. Yang alergi sama azan adalah setan. Memang setan alergi. Kalau bisa lihat, begitu diajanin itu setan itu lari terkentut-kentut. Iya, kalau bisa lihat. Benar. Begitu kalau bisa lihat ya. Begitu azannya udah berhenti, balik lagi. Ajanin lagi. Udah boleh berhenti apa terus? Baik. Hidup sama mati setipis daun bawang. Siapa yang jamin kita malam ini hidup semua sampai besok? Berani jamin nggak? Nggak berani. Tapi setidak-tidaknya kita jaga iman takwa kita, setia kita kepada Allah. Dan kita ikutin Rasulullah, kita sayang kepada semuanya, kita tidak punya niat jahat kepada siapapun juga. Keluarga, tetangga kita, agamanya apa, semua kita sayang. Ada haknya
yang susah kita bisa tolongin dia. Saya Dimyati, tolong bantu saya, biasa, join. Join. Tidurnya orang yang husnul khotimah itu seperti apa? Ya, tidurnya orang yang husnul khotimah tentunya yang selalu berzikir kepada Allah. Di kuburnya seperti orang yang sedang pengantinan yang penuh dengan kenikmatan dari Allah. Lalu kalau kita sewaktu-waktu lihat kuburan ruangannya berantakan ngumpul, itu tanda sebaliknya enggak ada? Tanda sebalik berarti orang yang suul khotimah. Berarti diperkes bumi enggak? Diperkes bumi. Kita pakai logika. Nah, beliau kan memang ahli fikih. Ya. Alhamdulillah. Kalau orang yang ahli jannah meninggalnya husnul khotimah, dikatakan tidurnya di dalam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Ya, seperti tidurnya pengantin baru yang penuh kenikmatan. Berarti kan nggak berantakan. Nah, kalau kuburan dibongkar, tulangnya berantakan ngumpul, berarti apa itu? Tandanya suul khotimah. Berarti itu termasuk orang yang ngutik-ngutik azan, ya, yang nggak bertobat tentunya ya, yang tidak bertobat. Kalau bertobat semoga enggak, semoga semuanya bertobat, kasihan juga. Betul ya, Syekh? Betul. Tanda itu berarti diperkes oleh bumi. Benar. Lalu yang kita suka lihat, nah aku panggil kok, udah berapa hari pusing. Lalu yang kita suka lihat kuburan yang digali-gali, ini ngobrolannya santai aja, logika yang kita sering lihat. Itu kita suka menemukan jenazah yang masih utuh, betul? Ya. Di antaranya adalah muadzin yang suka mengumandangkan azan. Banyak di Bogor, di mana-mana sering terjadi jenazahnya masih utuh. Setelah diteliti, kebanyakan adalah marbot masjid, tukang azan. Ya. Jadi tukang azan yang ikhlas karena Allah, juga yang hafiz Al-Quran, itu insya Allah akan dijaga oleh Allah sehingga menjadi masih utuh dalam kubur. Alhamdulillah. Nah, sekarang mudah-mudahan yang ngutik-ngutik azan itu juga bertaubat. Dia tobat, dia dapat berkah dari Allah dunia. Nah, umatnya Rasulullah seperti ini. Ya, tapi kalau nggak tobat, ngutik-ngutik lawan. Ya, karena itu melanggar daripada ketentuan Allah. Kita setia kepada Allah. Ya, daripada ngutik-ngutik aja lebih baik itu maksiat-maksiat dikurangi. Ya, tempat itu yang maksiat-maksiat lah yang lebih ngerti lah, dikurangi, diperbaiki. Negeri kita biar makmur, biar berkah, jangan ada bala. Ya, makasih ya saya. Udah jelas ya. Nanti kalau ada lagi yang meninggal jenazahnya utuh, tolong diteliti. Mungkin dia yang habis Quran, mungkin dia adalah marbot masjid.